Masih dari Andromeda Restoran Hotel Grand West Point Simatupang, Jakarta, yang berada satu gedung dengan Mall Point Square dekat stasiun MRT Lebak Bulus. Ini ada minuman dari Andromeda Restorannya, minuman coklat avocado shake. Enak ya, Bunda Siska ya? Saya sudah rasakan, bagus sekali, enak sekali, Enak, luar ini biasa. Cobain ininya Bang Imrus nih. Iya ya. Mantap sekali. Saya coba dulu ah. Ambil ini, saya mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Bunda Siska soal tujuan dari Jakarta Bergerak yang memang menurut Bunda Siska tidak ada kepentingan politik di sana, lebih ketidakpuasan terhadap program-programnya Pak Anies selama hampir 2,5 tahun ini ya. Oke, poin per poin, selain gagalnya mengatasi banjir di awal tahun menurut Jakarta Bergerak, apalagi Bunda Siska? Ini hanya contoh kecil ya. Ya. Beliau kan selalu bilang dahulukan keberpihakan. Itu kan rumah saya itu kan daerah Rawamangun, Jalan Pemuda. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur itu kan, wah dibikin lah beratus-ratus kilometer trek sepeda. Oke. Trek sepeda. Dan hampir seluruh Jakarta kayaknya udah ada tuh yang namanya jalur sepeda gitu kan Pak. Jadi saya juga nggak ngerti mengapa diciptakan jalur sepeda di sebuah kota Jakarta yang panas dan berpolusi dan macet gitu. Dengan solusi membuat itu dipikir untuk keberpihakan kepada kelompok yang ini. Tetapi padahal kelompok yang lain dirugikan. Misal, trotoar dilebarkan selebar-lebarnya. Kadang-kadang malah ada jalanan untuk kendaraan melintas lebih sempit daripada trotoar yang untuk orang jalan kaki kayak di Cikini ya. Ditambah lagi dengan jalur sepeda. Jadi pada waktu lagi kondisi macet, yang kasihan adalah roda 2. Bagaimana mereka mau ngepot-ngepot di tempat yang udah sempit, di sini mah udah trotoar lebar, ditambah lagi ada jalur sepeda, yang ada mereka banyak yang kena tilang. Itu aja kan tidak membuat kenyamanan, akhirnya banyak hal, nggak memberi solusi. Nah, itu adalah hal kecil yang saya lihat di dekat rumah saya, Jalan Pemuda, nggak nyampe 1% orang naik sepeda di Jakarta untuk katakan dari rumah ke kantor gitu kan. Makanya waktu itu sampai ada komentar dari Kemendagri, loh kok Jakarta jadi kayak kampung. Jadi aneh gitu loh program-program yang dibikin Pak Anies dan seluruh jajarannya, itu hanya hal kecil saja. Nah seperti itu. Oke, Bang Emrus, ya soal kebijakan program kan memang selalu tidak mungkin menyenangkan semua sebenarnya. Pasti ada yang pro, selalu ada yang kontra. Nah kalau sejauh ini gimana raportnya Pak Anies dari sisi politik? Saya pikir kalau saya melihat ya, saya harus buat juga indikator secara objektif. Ya. Bagaimana prestasi beliau ini. Tetapi sederhana kita melihat apabila janji yang dikampanyekan dulu dapat diwujudkan, saya kira itu kita kasih nilai yang bagus begitu ya. Itu pun harus kita breakdown pada kasus-kasus apa, karena tidak amat sulit kita mengukurnya kalau secara general semua persoalan pembangunan di DKI Jakarta. Tetapi kalau saya dikatakan waktu itu pernah memang bahwa akan ada naturalisasi sungai misalnya dalam konteks baru-baru ini kita mengalami banjir. Itu pun masih ada pro kontra dari para ahli kan sebenarnya. Betul. Naturalisasi misalnya, bagaimana kita menaturalisasikan Jakarta saja sudah tidak natural lagi, kan begitu. Kalau naturalisasi berarti kita harus potong semua gedung-gedung bertingkat misalnya seperti itu. Tidak mungkin itu terjadi karena memang sudah tidak natural. Oleh karena itulah saya melihat ada perdebatan, ada tesis dan antitesis, ada naturalisasi, ada normalisasi, kan begitu. Ini perdebatan yang panjang yang dilakukan oleh pro dan kontra tersebut. Kalau saya berpendapat gabungkan saja dua-duanya, normalisasi dan naturalisasi. Masalahnya debat orang-orang pintar semua juga. Kalau itu digabungkan dua-duanya, saya kira bisa teratasi. Tapi saya terus terang mengatakan normalisasi saja dilakukan atau naturalisasi saja dilakukan tidak akan mengatasi persoalan. Karena dua-duanya Jakarta sudah tidak natural lagi, sudah tidak normal lagi. Kalau hanya satu-satu itu dilakukan. Tapi kalau dua-duanya dikombinasikan, saya terus terang pandangan dua ini saya melihat, kalau digabungkan dua-duanya naturalisasi dan normalisasi dilakukan, saya kira mengatasi banjir akan bisa lebih signifikan. Baru kemudian janji-janji yang dilakukan bahwa Jakarta pembangunan normalisasi atau naturalisasi itu akan selesai 2019. Maka banjir akan bisa kemungkinan akan teratasi di 2020. Nah ini jadi ternyata apa yang terjadi kan begitu. Oleh karena itu siapapun gubernurnya, saya tidak katakan hanya Anies ya, dengan kondisi sekarang ini, Jakarta seperti ini, yang begitu menurut saya tidak normal lagi, tidak natural lagi, saya kira pasti ada masalah. Oleh karena itu justru menjadi masalah, jangan lagi gubernur yang akan datang berjanji
Oke. tentang sesuatu hal Susah yang juga, bisa tapi. dituntut oleh rakyat. Janjinya apa? Mari sama-sama kita Oke. bekerja menyelesaikan Jakarta. Itu jauh lebih baik. Meskipun nggak kurang populer sebenarnya untuk janji Daripada kampanye. misalnya dia mengatakan normalisasi atau naturalisasi tidak terwujud. Nah, Iya. kita akan menuntut. Iya. Nah, oleh karena itu hati-hati, saya terus terang bahwa Jakarta, penyelesaian persoalan Jakarta, kemacetan maupun katakanlah banjir, baru dengan segala persoalan yang ada, saya kira tidak gampang menyelesaikan siapapun gubernurnya. Oke, ini susah. Kenapa dari tadi saya berpikir agak susah memisahkan masalah banjir Jakarta dari urusan politik sebenarnya, Bang Emrus ya, dan juga Bunda Siska, karena kejadian banjir awal tahun itu nggak cuma terjadi di Jakarta sebenarnya, di Banten dan di Jawa Barat pun terjadi gitu. Tapi yang rame cuma Jakarta gitu. Ada ketakutan-ketakutan nama Pak Anies Baswedan ini untuk 2024 sebenarnya. Itu ada ke arah situ, Bang Emrus? Saya kira politik itu serba mungkin. Dan itu bisa ditarik-tarik kemanapun. Politik itu adalah sangat cair. Oke. Dan tidak bisa kita lihat secara parsial. Bisakah ditarik ke sana? Bisa. Kemungkinan katakanlah Anies akan running 2024 bisa jadi. Tapi Karena ya, poinnya kenapa nggak serame di daerah luar gitu? Kenapa? Apa karena Jakarta ibu karena kota? memang Jakarta kan sebagai wajah Indonesia. Oke. Kedua, bahwa Jakarta, jabatan gubernur Jakarta itu lebih strategis daripada jabatan gubernur yang lain. Ya. Karena secara khusus ini. Dan kemudian kita ada suatu sejarah bahwa Jokowi dari gubernur menjadi presiden. Ini Pernah bisa saja ada sejarah. bisa saja terjadi terulang sejarah Oke. ini. Baru kemudian kalau kita lihat gubernur-gubernur yang ada di sekitar Jakarta, dukungan politik yang kemungkinan diperbincangkan di ruang publik menjadi presiden yang akan datang adalah Gubernur DKI Jakarta. Oke. Oleh karena itu bahwa sekarang ini bisa terjadi suatu gerakan-gerakan tertentu yang mendongkrak nama Anies dan juga yang mendowngrade nama Anies. Bagi saya sebagai seorang komunikasi politik melihat itu ada di balik itu semua agenda-agenda. Karena apa? Karena yang terjadi di antara mereka sudah tidak rasional lagi. Pokoknya pro kontra, pokoknya tidak setuju, pokoknya dukung. Nah, tidak melihat lagi persoalan. Persoalan kita misalnya, kita ambil contoh adalah banjir. Bagaimana menangani banjir bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi bagaimana menyalahkan satu dengan yang lain. Berarti di situ ada agenda politik yang mereka mau soundingkan di ruang publik. Demikian. Oke, kalau dari sisi objektif berarti Bunda Siska, selama 2 tahun setengah prestasinya Pak Anies ada nggak, Bunda? Apa Jakarta bergerak? Apa ya? berarti mengartikan Jakarta tidak bergerak sama sekali di bawah Bukan. kepemimpinan Pak Kalau Anies? konsep Jakarta bergerak itu bukan kepada arah sana ya. Ini kan Jakarta bergerak baru terjadi kira-kira 2 minggu yang lalu ya, pada waktu Oke. aksi ini disampaikan gitu. Jadi awalnya begini, pada waktu terjadi musibah banjir kan saya ini kan dari kelompok senam sebetulnya, ibu-ibu senam ya, senam Nusantara yang membernya itu adalah bunda-bunda yang usianya milenium Pak, tapi kita jiwanya milenial. Iya. Bunda milenial. Nah, kasus banjir itu kan teman-teman berkeluh kesah di dalam WhatsApp grup. Aduh, saya begini begitu, rumah saya begini. Kemarahan caci maki itu dilempar di media sosial di WhatsApp grup. Saya bilang, lu ngapain kita pada ribut di dalam, mencaci orang yang nggak bakalan dengar. Keluar dari medsos, jalan aja kita ngomong di balai kota. Itu maksudnya Jakarta bergerak. Jadi bukan mau gerak bagaimana, jangan cuma sibuk di media sosial kalau mau Perang hashtag ya, perang hashtag. Ya nggak hashtag aja, pokoknya ngomel, kita kan ibu-ibu ya, bukan Iya. orang politik. Daripada lu ngomel-ngomel di situ satu sama lain, nggak ada yang dengar cuma kita doang. Ayo kita maju aja ke balai kota. Nah, kemudian ajakan itu tersambut. Saya coba kirimkan ajakan-ajakan itu, hashtag juga saya buat, dan saya juga kaget. Loh, banyak juga ya yang mendaftar ke nomor yang saya cantumkan seperti itu. Oke. Yang mendaftar itu beragam elemen yang masuk komunitasnya. Ada komunitas tunarungu, ada lansia sehat, ada macam-macam. Jadi akhirnya saya bilang ini kita harus berbicara atas nama suara rakyat bersatu. Ngomong aja di depan balai kota. Orang ini adalah hak kita sebagai warga Indonesia yang dilindungi undang-undang. Mau ngomong apapun yang penting on the track sesuai dengan hukum. Kita tidak melakukan ujaran kebencian, tidak melakukan sara, yang penting bicara aja di sana. Ya dengerin gitu, kita lagi ngomong. Oke. Warga yang tidak suka terhadap kinerja Pak Anies dan kami inilah datang sebagai korban banjir. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa aksi kemarin itu selain kami menyampaikan aspirasi kami juga membuka peluang dengan membentuk tim lawyer. Ada sekitar 50 lawyer yang udah tergabung yang mau membantu warga Jakarta mengawal apabila ada yang mau melakukan gugatan ganti rugi. Oke. Jadi kayak yang kemarin itu, makanya saya bilang Jakarta bergerak.
ayo ngomong di depan balai kota, ayo Bapak Ibu saudara-saudara yang korban banjir kalau misalnya mau menuntut ganti rugi, kita akan coba tampung karena di belakang sudah ada tim lawyer yang siap mengawal. Ayo bergerak daripada kita bersedih mengumpat untuk masing-masing nggak ada jalan keluar. Oke. Kita lakukan aksi kemarin. Oke, tadi pertanyaannya juga belum terjawab, tapi kita break dulu sebentar. Dari 2,5 tahun ada nggak prestasi Pak Anies menurut Bunda Siska? Abis ini dijawab, kalaupun tidak ada abis ini ya. Kita nunggu makanannya masuk dulu Bunda Siska dan Pak Emrus. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Imagine.